Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal knalpot racing ya. Jadi ada bro yang minta penulis bahas knalpot racing. Knalpot racing itu gimana? Gitu ya. Nah, untuk soal knalpot ini ya kita harus hati-hati. Karena apa? Karena yang namanya knalpot itu harus benar-benar disesuaikan dengan setelan yang lain-lain, bahkan termasuk setelan kirian. Jadi penulis itu kalau rekomendasi ya, kalau pingin motornya kencang, yang pertama dirubah itu adalah powernya. Mau segimana sih besarnya powernya, mau segimana sih niat tuningnya. Modifikasi yang pertama bisa dilakukan memang dari sisi udaranya ya. Dari udara masuk, dari udara keluar. Dua ya, udara masuk dan udara keluar. Baik udara masuk ataupun udara keluar, itu butuh yang namanya keseimbangan. Jadi nggak boleh terlalu besar, terlalu ngeplong, juga nggak bisa terlalu sempit, terlalu mampet. Istilah nafas lega kayak pakai masker itu menipu, itu menyesatkan, itu bikin orang terkecoh, tertipu ya. Karena ya yang namanya motor ini semuanya adalah trade off. Kebanyakan adalah trade off. Pingin menghasilkan performa, biasanya performa itu hanya akan bagus di kondisi tertentu atau kasarannya adalah RPM tertentu saja. Ini banyak hal ya, mulai dari noken as, dari stroke versus bore-nya gitu ya. Jadi stroke versus bore-nya itu ada yang overbore, ada yang overstroke. Nah, itu kan mempengaruhi power maksimalnya ada di mana. Yang satu power maksimalnya ada di RPM rendah sehingga bisa irit, enak buat tanjakan. Yang satunya tenaganya ada di RPM tinggi sehingga cocok kalau untuk racing, untuk drag yang menggunakan RPM tinggi. Jadi dua-duanya butuh pengorbanan. Mau yang mana? Noken as juga gitu. Durasi itu mempengaruhi tenaga ya. Mau pilih yang mana? Yang bawah atau yang atas? Jadi semua itu butuh yang namanya keseimbangan atau kombinasi dari trade off sehingga bisa mencapai tenaga puncak di RPM yang diinginkan. Saluran udara juga begitu. Untuk RPM rendah, pipa harus panjang, mau yang dalam, mau yang luar. Jadi baik knalpotnya maupun dari saluran udara masuknya itu harus ya, misalnya ukurannya kecil sekian, panjang sekian gitu ya. Makanya kalau motor-motor irit ya, contoh kayak Next, itu kan knalpotnya lubangnya kecil sekali kan, yang di luar. Juga motor-motor Mio M3 Bio Blue Core, itu kan knalpotnya lubang keluarnya kecil sekali kan, sejentik gitu kan ya. Coba bandingkan dengan motor-motor versi sport kayak NMAX ini, sak jempol lubangnya. Ini Honda Vario 125 dibanding Blade ya. Honda Blade 110 lubang knalpotnya besar. Sementara Vario-nya malah lebih kecil, walau belum kecil sekali. Kenapa gitu? Ya karena fokusnya beda. Yang Blade itu di setel sport, yang Vario 125 di setel lili. Hal yang sama juga di udara masuk. Cuma ya mungkin lah, anggap aja kalau yang udara keluar lubangnya itu bisa 2 kali lebih kecil daripada yang udara masuk. Walau mungkin tetap ada aturan, misalnya
uh, keluar dari ruang bakar harus minim lurus dulu beberapa senti gitu ya. Walau ada aturan seperti itu, tapi ya dari keseluruhannya kan yang tenaga irit, yang keluar tenaga bawah itu hubungannya dengan kecil, terus yang butuhnya RPM atas hubungannya dengan lubang besar. Nah, ketika kita butuh yang namanya knalpot racing, kita ya harus jelas dulu kebutuhannya apa, motornya apa. Kalau motornya matic, dipakainya di pegunungan, terus pakai yang pelong gitu ya, udara bebas, udara lega, pakai filter Verox atau stainless steel, knalpotnya racing, wis gak peduli apa pokoknya jenenge racing gitu ya. Beat racing, racing, cari dari merek ternama. Yang terjadi apa? Ya gak kuat nanjak jadinya. Karena apa? Karena fokus tenaganya tenaga atas, tenaga RPM tinggi. Terus mungkin ada ya yang namanya knalpot untuk motor standar. Nah, ini juga tetap ini knalpot standar untuk keperluan gimana. Apalagi ketika ya kebanyakan orang itu pertama modif itu adalah kirian dulu. Salah, amit-amit lah. Modif tenaga kok kirian dulu, knalpot belakangan. Wis kacau balo lah wis. Habis knalpot baru ECU. Waduh, wis makin kacau lagi. Harusnya ya ECU dulu. Dandan-danono atau remap lah kalau di motor Honda. Jadi ya harusnya ya kalau mau pakai knalpot, kita harus planning dulu mau kita itu apa. Daripada knalpot ya, kita mending invest dari ECU nya dulu. ECU racing mau pakai atau tidak, atau nanti kita pakai piggyback, itu kita pikirkan dulu. Terus nanti kalau sudah punya knalpot racing, nah kita harus tuning, harus nyetel. Rekomendasi penulis sih ke mesin dyno yang bisa disimpan ya, bisa dibaca data antara kecepatan dan RPM. Jadi tenaga versus kecepatan, tenaga versus RPM, terus kita bandingkan, kita klop, kita mapping. Nah, kita bisa ketemu di kecepatan sekian itu RPM berapa, tenaganya berapa. Jadi dari situ kita bisa jelas maunya bagaimana. Karena kan ya semua orang butuhnya beda-beda, jalan yang dilalui itu beda-beda. Nggak semua orang itu butuh tenaga di RPM puncak. Jadi tenaga di 10.000 RPM itu jarang sekali ada ya. Kalau bukan hidup di Jakarta, kalau hobinya bukan keluar malam-malam nyari ngebutnya gitu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya sehari-hari jalanin cuma 40 gini ya, cari di kecepatan 40 itu RPM berapa. Itu ya yang penting. Kita bisa lihat konstan di mesin dyno gitu ya. Yang bisa baca RPM dan kecepatan juga. Kita lihat di mesin dyno-nya, kita amati. Kita minta, "Mas, tolong kecepatannya dibuat konstan, kecepatan sekian," gitu ya. Itu lihat berapa RPM itu di dial. Catat itu, catat. Nah, itu yang kita pakai sebagai acuan. Di RPM tersebut tenaganya kita buat puncak. Nah, kalau sudah tahu RPM-nya di mana, baru kita bisa tahu knalpotnya model bagaimana. Jadi harusnya knalpot itu adalah custom ya, yang paling cocok itu. Karena kalau ngikutin yang lain, kita kan nggak tahu itu knalpot didesain untuk kebutuhan
nambah tenaga di RPM berapa? Tentu kalau pesan knalpot custom itu ya kita harus ke tukang knalpot khusus. Walau biasanya ya bengkel-bengkel balap itu sudah tahu caranya buat knalpot. Jadi bengkel balap itu sepaket ya. Butuh tenaga di RPM berapa, udah tahu model knalpotnya kayak gimana. Dipesankan atau misalnya dimodifikasi knalpot standarnya, dibobol. Atau ya kalau pesen mungkin ini sudah tahu pipanya ukuran berapa, panjangnya berapa, hambatannya model apa. Udah tahu semua. Biasanya seperti itu ya. Jadi ya harusnya seperti itu langkah-langkahnya. Kalau mau tenaga ya wajib ECU ya, mau pakai cara apapun. Pakai remap sekalipun ya. Kalau di motor Honda kan enak ya, bisa di remap. Ya kita harus matchingkan dulu mau di tenaga RPM berapa, tenaga berapa. Setelah nemu ya RPM yang tepat gitu ya. Karena ada yang pingin di kecepatan 80 tenaganya, ya itu yang dicari RPM berapa, tenaga berapa. Tentu kalau kemudian akan melakukan modif kirian juga perlu dipertimbangkan lagi, pingin RPM berapa, kecepatan berapa. Jadi modif kirian bisa menentukan kapan RPM ini akan mencapai kecepatan sekian. Jadi bisa diatur seenaknya. Apa mana ya? Jadi beli knalpot racing itu nggak gampang. Knalpot racing harus yang sesuai dengan kondisi mesin. Kalau kondisi mesin 100% standar ya, kita ya harus beli knalpot yang untuk mesin yang kondisi 100% standar. Setelah itu baru kita modif kirian. Kalau memang pingin maksimalnya cuma knalpot toh. Tapi penulis rekomendasi yang awal diperhatikan adalah ECU. ECU dan tahu mau di RPM berapa tenaganya. Kalau niat serius bisa juga dari sisi noken as-nya ya. Noken as juga akan menentukan tenaganya butuh keluar di RPM berapa. Kondisi lain-lain gimana. Jadi kalau kita sembarangan terus kirian dulu yang dimodif, beli knalpot yang memang merek terkenal ya, merek terpercaya, terus dipasang, itu kita bisa aja tetap kecewa. Kenapa? Karena iya, apa benar RPM-nya tenaganya berada di RPM yang kita inginkan, di kecepatan yang kita inginkan. Karena kalau enggak, misalnya tenaga keluarnya di kecepatan 80 sementara kita mainnya di kecepatan 40 kan ya kecewa. Karena ya semua trade off kalau di motor itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.